Selamat siang para dosen sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yudi Kris Rivaldi Baure. Nomor induk mahasiswa 17041 Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung. Kita masuk yang pertama, pendahuluan, dan yang kedua deskripsi praktek sistem akuntansi penggajian, dan yang ketiga adalah penutup. Kita masuk pada latar belakang. Di dalam dunia usaha, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja maupun buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan melibatkan beberapa fungsi, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. PT Sinar Pure Foods International Bitung merupakan perusahaan manufaktur, yaitu sebagai produsen ikan kaleng dari berbagai merek, yaitu dengan merek Fabel, Isabel, dan Pantai Gading. Ada juga dengan berbagai merek internasional, tapi tidak dipasarkan di pasar lokal. PT Sinar Pure Foods International Bitung dalam hal ini dinilai kurang efisien dalam menangani masalah penggajian dan pengupahan pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, sang penulis mengangkat judul dengan judul Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung. Kita masuk pada rumusan masalah. Bagaimanakah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana sistem penggajian karyawan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung. Manfaat penelitian. Manfaat di sini mempermudah dari berbagai pihak perusahaan PT Sinar Pure Foods International Bitung dalam menerapkan sistem akuntansi penggajian. Metode analisis data, di sini saya mengambil metode kualitatif. Kita masuk pada landasan teori. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen atau elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan. Gaji adalah bentuk atas pembayaran jasa-jasa yang telah dilakukan karyawannya pada perusahaan. Sedangkan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah fungsi organisasi formulir, pencatatan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Kita masuk pada pengendalian intern. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Kita masuk pada bagian flowchart dari sistem penggajian dan pengupahan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung. Di sini saya akan menampilkan flowchart alur pembagian gaji dari pihak bagian payroll atau biasa disebut payroll ini disebut juga sebagai pihak pemberi gaji. Yang pertama kita berdasarkan daftar hadir karyawan dulu. Selanjutnya akan dibuatkan daftar gaji, lalu membuat rekap daftar gaji dan surat pernyataan gaji. Dan yang di bawah ada berbagai dokumen, yaitu daftar gaji, slip gaji, dan sebagian akan diteruskan ke bank untuk pencairan dana. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan di sini yang saya ambil, yang pertama, fungsi-fungsi yang terkait adalah fungsi daftar hadir, fungsi personalia dan umum, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Fungsi pada PT Sinar Pure Foods International Bitung belum sesuai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya bagian-bagian yang menangani sistem akuntansi penggajian. Yang kedua, dokumen yang digunakan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Sinar Pure Foods International Bitung adalah dokumen pendukung perubahan gaji, daftar hadir karyawan, slip gaji, bukti pembayaran, surat kontrak karyawan, daftar pembayaran gaji, dan surat permohonan kerja lembur, serta surat tanda terima. Yang ketiga, catatan akuntansi yang digunakan meliputi jurnal umum, buku besar, dan kartu penghasilan karyawan. Catatan akuntansi ini belum sesuai karena tidak mengikut sertakan kartu biaya dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang keempat, prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah prosedur pencatatan waktu, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur pembuatan bukti pembayaran, dan prosedur pembayaran gaji. Kita masuk pada saran yang bisa saya ambil di PT Sinar Pure Foods International Bitung. Yang pertama, agar PT Sinar Pure Foods International Bitung bisa menepati tanggal yang telah ditentukan dalam penyerahan gaji karyawan. Yang kedua, PT Sinar Pure Foods International Bitung sebaiknya tidak hanya melibatkan 3 bagian saja dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini, tetapi 5 bagian supaya mudah memberikan informasi akuntansi
dalam penggajian. Yang ketiga, PT Sinar Pure Foods International Bitung sebaiknya menambah catatan akuntansi supaya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Yang keempat, sebelum menyerahkan gaji, sebaiknya dilakukan pengecekan atau cross-check ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Dan selanjutnya, agar tetap beroperasi setiap hari, kiranya PT Sinar Pure Foods International Bitung sebaiknya membeli ikan dari perusahaan lain agar produksi tetap berjalan dengan baik, supaya para karyawan dapat bekerja tanpa harus menunggu stok ikan masuk dalam jangka waktu beberapa hari. Dan bagian penutup, saya ucapkan terima kasih kepada bagian yang telah mendengarkan presentasi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.